Halo pemirsa di rumah, ketemu lagi sama semua di Bahas Satu di sini. Hari ini kita nggak ngomongin gosip artis ya, tapi kita mau kenalan sama sesuatu yang keren banget, yang bisa terbang cepat di langit. Namanya F-11 Fighting Falcon. Udah pernah denger kan? Kalau belum, nggak apa-apa. Ayo jelasin, F-11 ini tuh kayak mobil balapnya angkasa. Dia itu pesawat tempur yang jago banget. Bayangin deh, dia bisa terbang lebih cepat dari suara loh. Keren kan? Nah, pesawat ini pertama kali terbang itu udah lama banget. Tahun 1974. Wah, lebih tua dari Ayu nih kayaknya. Tapi jangan salah, meskipun udah senior, dia tetap jadi andalan banyak negara. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa sih F-11 ini laku keras kayak kacang goreng? Apa aja sih kelebihannya? Pertama, tentu saja kelincahannya. F-11 ini dirancang buat jadi jagoan manuver di udara. Dia bisa blok tajam, naik turun dengan cepat, pokoknya lincah banget. Ini berkat desain aerodinamisnya yang canggih dan mesinnya yang super kuat. Jadi, kalau lagi berhadapan sama musuh di udara, F-11 ini susah banget buat dikalahin. Dia bisa dengan mudah menghindar dari serangan atau malah berbalik ngejar musuh. Kelebihan kedua adalah teknologinya yang terus diperbarui. Tadi kan Ayu udah bilang F-11 ini kayak handphone yang dapat update terus. Nah, sistem avioniknya atau sistem elektroniknya itu canggih banget. Yang ketiga, dan ini penting banget buat negara-negara, adalah soal biaya. Dibandingin sama pesawat-pesawat tempur generasi baru yang harganya selangit, F-16 ini relatif lebih terjangkau. Terakhir, F-11 ini terbukti andal di medan perang. Sejak pertama kali digunakan, pesawat ini udah ikut dalam banyak banget konflik di seluruh dunia. Rekor tempurnya juga bagus banget. Eits, tapi jangan salah ya. Di balik semua kehebatannya itu, F-11 juga punya kekurangan. Namanya juga buatan manusia ya kan? Pasti ada plus minusnya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, kecuali senyumnya Ayu. Nah, salah satu kekurangan utama F-11 adalah daya jelajahnya yang agak terbatas. Maksudnya gimana? Jadi F-11 ini nggak bisa terbang jauh-jauh banget tanpa harus isi bahan bakar lagi. Kekurangan lainnya adalah umurnya. Desain dasar F-16 ini kan dari tahun 1970-an. Meskipun udah di-upgrade berkali-kali dengan teknologi modern, kerangka atau badan pesawatnya ya tetap aja desain lama. Ibarat rumah tua yang direnovasi terus, pondasinya tetap aja pondasi lama. Desain yang lebih tua ini membuatnya kalah dalam beberapa aspek kalau dibandingin sama pesawat generasi kelima yang lebih baru. Misalnya dalam hal teknologi siluman atau stealth. Pesawat siluman itu susah dideteksi radar. Nah, F-16 ini nggak punya kemampuan itu. Selain itu, karena F-11 cuma punya satu mesin, ada risiko yang lebih besar kalau mesinnya itu kenapa-kenapa. Pesawat-pesawat tempur lain yang lebih besar biasanya punya dua mesin. Terakhir, kapasitas angkut senjatanya juga terbatas kalau dibandingin sama pesawat tempur yang lebih besar. Jadi, setiap pesawat punya perannya masing-masing. Pemirsa, nah setelah kita ngobrolin plus-minusnya, pertanyaannya sekarang, F-11 ini masih relevan nggak sih di zaman sekarang yang udah canggih banget ini? Jawabannya tentu saja masih. Banget malah. F-11 itu ibarat aktor senior yang tetap dapat banyak peran bagus karena aktingnya yang mumpuni. F-11 menawarkan keseimbangan yang pas banget antara kemampuan, biaya, dan keandalan. Nggak semua negara butuh atau mampu beli pesawat tempur paling mahal dan paling canggih di dunia. Bagi banyak angkatan udara, F-11 adalah pilihan yang sangat cerdas. Dengan upgrade terus-menerus, F-11 versi terbaru, sering disebut Block 70 atau 72, itu teknologinya udah setara sama pesawat generasi 4,5. Dia punya radar canggih, sistem perang elektronik modern, dan bisa pakai senjata-senjata pintar terbaru. F-16 ini membuktikan bahwa desain yang bagus dan terus diperbarui bisa bertahan melampaui masanya. Dia adalah bukti nyata bahwa tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kuncinya adalah platform yang fleksibel. Jadi kesimpulannya, F-11 Fighting Falcon adalah sebuah legenda hidup di dunia penerbangan militer. Dia punya kekurangan, seperti semua hal di dunia ini. Tapi kelebihannya, terutama kombinasi antara performa, biaya, dan kemampuan adaptasinya, membuat kekurangannya itu jadi nggak terlalu berarti. Selama masih ada negara yang butuh pesawat tempur andal yang nggak bikin kantong bolong, si elang petarung ini akan terus terbang tinggi menjaga langit di berbagai belahan dunia, termasuk di atas tanah air kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!